104.9 Mitra FM All Day All Hits. Mitra Lovers, sekarang kita sudah masuk di segmen Beranda Islami ya, ajang spesial di Mitra FM yang hadir setiap hari Kamis jam setengah 5 sore sampai jam setengah 6 sore. Nah, oke, di studio sudah hadir narasumber kita, ada Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG. Beliau ini selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat mudah-mudahan ya Pak ya. Alhamdulillah, Mas Sandi. Oke, sore hari ini kita bakal sharing ke Mitra Lovers tentang Islam yang sosial. Gimana itu Pak? Mungkin sambil opening dulu. Maksudnya apa? Ini saya penasaran dari kemarin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mitra sekalian, Mas Sandi. Ini memang terkait dengan tema kemarin. Oh, berarti masih ada hubungannya masih Pak? ada hubungannya. Kemarin kan kita bicara kunci surga yang terbuang atau terabaikan. Nah, kemarin kita kan sudah diskusi bahwa sebenarnya aspek sosial ini tidak kalah penting, bahkan lebih penting menurut saya dibanding aspek-aspek yang sifatnya ritual. Nah, oleh karena itu, hari ini saya akan melanjutkan bagaimana kita memahami agama kita ini. Nah, kenapa saya ambil judul Islam yang sosial? Barangkali ini menjadi penyeimbang atau pengingat buat kita bahwa kadang-kadang barangkali keislaman kita ini, cara menjalankan Islam kita ini terlalu berat sebelah. Terlalu ke ritual, misalnya sebagaimana kemarin kita diskusikan itu. Terlalu ke vertikal. Nah, kurang dimensi sosialnya. Terlalu ngurusi ibadah dalam pengertian secara khusus. Kurang mengurusi hal-hal yang sifatnya ibadah juga, tapi lebih ke dimensi sosial. Itulah kira-kira latar belakang mengapa saya mengangkat tema ini. Nah, saya akan mulai dari sebuah cerita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jadi pada suatu hari, salah seorang sahabat Rasulullah SAW lewat di sebuah lembah yang bermata air dengan air yang jernih dan segar. Lembah itu sangat mempesona sehingga sahabat itu berpikir untuk mengasingkan diri dari masyarakat dan menghabiskan waktu untuk beribadah di lembah itu. Kemudian ia datang memberitahukan maksudnya kepada Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis itu dinyatakan Rasulullah itu bersabda, "Janganlah engkau lakukan itu. Kedudukan engkau di jalan Allah lebih utama daripada sholat yang engkau lakukan di rumahmu selama 70 tahun. Tidakkah kamu ingin agar Allah mengampuni dosamu dan memasukkan kamu ke surga? Berjuanglah di jalan Allah." Ya, jadi Rasul itu melarang orang yang ingin tenang ya di sebuah tempat ibadah, mengasihkan diri ya. Kayak bahasa kita apa ya? Apa kali ya? Mungkin tujuannya biar fokus, khusyuk, khusyuk gitu ya. Ternyata dilarang oleh Rasulullah. Nggak boleh kayak gitu. Nah, berjuang di jalan Allah ini maksudnya apa? Berjuang di jalan Allah itu mungkin untuk di era sekarang itu ya hidup di tengah-tengah masyarakat, mempertahankan akidah yang diyakininya, dan menyebarkannya kepada orang lain. Kemudian kalau dalam bahasa Al-Quran disebut syuhada 'alan nas, menjadi saksi-saksi kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Jadi mitra sekalian, kalau kita memahami agama kita, Islam ini sebenarnya memandang bahwa kehadiran seorang muslim sebagai anggota masyarakat itu adalah hal yang sangat penting. Jadi agama kita, Islam ini tidak datang hanya untuk mengajarkan zikir dan doa, tetapi Nabi datang menjelaskan halal dan haram. Sebagaimana nanti kita bisa baca di surat Al-A'raf ayat 157. Jadi dalam ayat ini intinya adalah Nabi datang untuk menjelaskan yang halal dan yang haram,
menyuruh yang baik, melarang yang mungkar, dan membebaskan manusia dari beban penderitaan dan belenggu-belenggu yang memasung kebebasan mereka. Seorang muslim datang ke tengah-tengah masyarakat untuk melanjutkan tugas para nabi. Jadi kita mitra sekalian, nabi kan sudah nggak ada toh. Iya. Nah kemudian disampaikan secara berantai dari sahabat tabi'in sampai sekarang ini lewat para ulama. Nah kita tugasnya adalah melanjutkan tugas para nabi itu, para ulama itu, bersama para ulama sekarang, kita memperbaiki masyarakat kita, tentu saja setelah kita memperbaiki diri kita sendiri. Jadi, misi seorang muslim hadir di muka bumi ini ia adalah tadi itu, hadir di tengah-tengah masyarakat. Tentu saja dia termasuk kita semua harus menjadi orang yang baik, ya, yang soleh dan muslih, memperbaiki orang lain. Memberi petunjuk dan juga mendapatkan petunjuk, memberikan bimbingan kepada orang lain, termasuk juga kita menjadi orang yang mendapatkan bimbingan dari para ulama dan sekaligus kita juga kalau mampu ya tentu saja sesuai dengan kondisi kita mengajak orang lain. Jangan sampai kita itu, Mas Sandi, menjadi orang yang fasid, yang rusak dan merusak. Merusak, ngajak orang rusak misalnya. Udah rusak ngajak lagi ya Pak. Nah itu, sesat dan menyesatkan. Nggak boleh kita hadir di muka bumi ini itu seperti itu. Jadi, mitra sekalian, di dalam agama kita, Islam ini, tugas-tugas kemasyarakatan, tugas-tugas sosial, muamalah, ini ternyata memiliki kedudukan yang sangat penting. Bahkan bisa kita simpulkan, dihargai lebih tinggi daripada ibadah-ibadah ritual, yang sering kita sebut dengan ibadah mahdoh. Nah, mari kita beralih kepada apa itu pengertian ibadah dan pengertian muamalah. Jadi muamalah di sini itu adalah term yang tadi kita sebut dengan dimensi sosial dalam agama kita. Nah, kalau kita lihat Al-Quran, misalnya di surat Az-Zariyat ayat 56, memang A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi, menurut Al-Quran, jin manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, semua Rasul memang diutus oleh Allah untuk mengajak manusia beribadah kepadanya. Tetapi, apa itu ibadah? Islam itu memandang seluruh hidup kita itu harus merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mas. Yeah. Dalam pengertian ini, maka ibadah itu biasanya didefinisikan, misalnya salah satunya oleh Ibnu Taimiyah, sebagai sebuah kata yang menyeluruh, meliputi segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, menyangkut segala ucapan dan perbuatan yang tidak tampak maupun yang tampak. Jadi mitra sekalian, ibadah itu bukan saja berzikir, sholat, puasa, tetapi juga menolong orang yang teraniaya, melepaskan dahaga orang yang kehausan, memberikan pakaian kepada yang telanjang, atau membantu mereka yang membutuhkan. Jadi sebenarnya pengertian ibadah itu ya sama dengan pengertian syariat Islam. Nah, oleh karena itu, sebagaimana syariat Islam, ibadah itu ada dua kategori, Mas Sandi. Yeah. Yang pertama, ibadah itu merupakan upacara-upacara tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya seperti kita sholat, ya, zikir, puasa, dan yang sebagainya. Tetapi ada ibadah yang kedua, yaitu ibadah yang mencakup hubungan antar manusia dalam rangka mengabdi kepada Allah. Nah, apa bedanya? Jadi kalau ibadah yang pertama tadi, yang upacara-upacara itu, yang disebut kita ritual itu memang ibadah ya tadi yang kita sebut dengan bersifat ritual. Kalau yang kedua tadi, hubungan antar manusia itu bersifat sosial. Nah, biasanya para ulama supaya tidak membingungkan, ibadah yang kategori yang pertama tadi, yang upacara-upacara ritual itu disebut ibadah mahdoh, dalam arti khusus, dengan aturan tertentu. Atau ada yang menyebutnya ta'abudi atau ta'alluh. Ya. Nah,
Sedangkan ibadah yang kedua yang tadi kita sebut dengan hubungan antar manusia atau muamalah, ya itu biasa disebut dengan muamalah, kira-kira begitu, ibadah sosial bahasa kita. Nah, inilah sebenarnya cakupan dari ajaran Islam. Nah, tentu saja dalam ibadah itu biasanya kalau yang pertama, yang mahdoh itu, yang murni, yang khusus itu, biasanya kita hanya menjalankan sesuai yang diperintahkan. Kita nggak boleh terlalu banyak bertanya, kok sholat subuh 2 rakaat ya? Kenapa nggak 4 misalnya kayak. Nah, yang kayak gitu-gitu nggak usah dipersoalkan. Ya. Karena itu sudah perintah. Ya, kita intinya ta'budi. Kita hanya beribadah menurut apa yang sudah diperintahkan Allah. Nah, kalau kita cermati Mas Sandi, ibadah mahdoh ini kira-kira ya yang dalam pengertian ditentukan aturannya macam-macam itu yang secara rinci, ya ini biasanya seputar 8 hal. Misalnya yang pertama, toharoh ya atau bersuci, kemudian sholat, puasa, zakat, haji, mengurus jenazah, udhiyah atau berkorban, akikah, zikir dan doa. Jadi untuk wilayah wali ini tidak bisa terlalu bebas kita itu. Jadi kita nggak boleh terlalu kreatif untuk Diimprove ya Pak? Iya, karena sudah ada jelas tuntunannya, perintahnya dan sebagainya. Jadi nggak usah terlalu banyak mikir lah kita, nggak usah banyak bertanya, karena itu kita sebut dengan ghairu ma'kulat. Nah, ketika misalnya kita harus ngangkat tangan ketika mengucapkan Allahu Akbar, ya, kemudian ketika salam itu kanan kiri itu tengok kanan kiri ya. Ya wallahu alam, kira-kira begitu, kita jalanin saja. Ya. Itu contoh dari Nabi ya. Itu yang namanya ta'budi tadi. Atau bahasa lainnya kita lakukan tanpa bertanya macam-macam. Kenapa? Caranya, waktunya. Tempatnya itu sudah ditentukan oleh Rasulullah ya, melalui hadis itu, melalui contoh. Nah sekarang sesuai tema kita, Islam yang sosial, maka itu sebenarnya masuk pada wilayah yang kedua, yang kita sebut dengan muamalah. Disitulah kita diminta untuk kreatif dan inovatif. Jadi Islam itu hanya memberikan petunjuk umumnya saja, tidak terlalu detail sebagaimana sholat misalnya. Kita diperintahkan misalnya untuk memerangi orang yang zalim misalnya. Kalau di zaman dulu Nabi itu perang dengan pedang, dengan panah, dengan perisai, dengan kuda, dengan unta. Ya intinya Islam hanya mengatakan berperang dengan senjata dan kendaraan. Nah sekarang perang kok pakai kuda, pakai berarti menyesuaikan zaman ya, kan ya Pak? Nah itu wilayah kayak gitu tuh harus sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Tentu saja di zaman sekarang pakai rudal, pakai nuklir, ya. pakai tank, pakai pesawat dan sebagainya. Jadi tidak terlalu fix ditentukan oleh Rasulullah kalau urusan yang begini-begini ini. Nah, secara sederhana boleh kita simpulkan bahwa urusan ibadah yang mahdoh tadi, yang ritual tadi itu adalah urusan antara seorang hamba dengan Allah atau yang disebut dengan hablum minallah. Sedangkan yang kedua, yang dimensi sosial yang sedang kita bicarakan itu adalah urusan muamalah, yaitu urusan hamba dengan hamba yang lain. Hablum minannas. Jadi yang pertama itu adalah urusan ritual, yang kedua itu adalah urusan sosial. Nah, Mas Sandi, mitra sekalian, setelah jeda nanti kita akan bandingkan bagaimana sesungguhnya urusan dua aspek agama kita ini. Islam itu sebenarnya lebih menekankan yang mana? Yang sosial apa yang ritual? Mana yang kira-kira timbangannya lebih berat gitu ya Pak? Ya, mana yang lebih diutamakan maksudnya? Mana yang lebih banyak dibicarakan? Yang sosial apa yang ritual? Kita harus fokus kemana misalnya gitu. Itulah yang akan kita bahas. Demikian Mas pengantar dari saya. Oke, baik. Mitra lovers, nanti yang mau nanya-nanya juga boleh ya, bisa WhatsApp di 081326151049. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi setelah jeda komersial break berikut ini. Listen. Commercial break.
Kita masih di Beranda Islami sore hari ini ya, bersama Dr. Muskino Fuad MAG. Beliau ini selaku Dekan Fakultas Dakwah Winsaisu Purwokerto. Oke, tema kita untuk sore hari ini adalah Islam yang sosial dan tadi di awal juga kita udah sempat bahas bareng ya Pak ya tentang mana nih yang lebih dulu gitu kan antara hubungan vertikal sama horizontal dan kalau dibandingin kira-kira mesti kita baiknya condong kemana gitu ya Pak? Ya, bukan lebih dulu, tapi lebih besar Oh lebih perhatiannya. besar, oke. Jadi ternyata kesimpulannya, Mas Sandi, Heeh. Islam itu ternyata adalah agama yang menekankan urusan muamalah atau urusan sosial lebih besar daripada urusan ibadah Oh, mahdoh, oke. ibadah yang sifatnya vertikal. Mhm. Jadi Islam itu lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial daripada aspek kehidupan ritual ya. Mhm. Islam itu menjadikan seluruh bumi ini masjid, tempat mengabdi kepada Allah. Jadi muamalah itu lebih luas daripada ibadah dalam pengertian khusus tadi ya. Apa alasannya? Nah, ini yang menarik ini. Yang pertama, kalau menurut para ulama itu Al-Qur'an atau kitab-kitab hadis ya, itu kalau ditimbang-timbang perbandingannya itu Mhm. lebih banyak membahas tentang urusan muamalah. Bahkan kalau kita lihat Al-Qur'an itu antara ayat ibadah dan ayat yang menyangkut kehidupan sosial itu adalah 1:100. Uh. Jadi satu ayat ibadah dalam pengertian mahdoh Heeh. itu berbanding dengan 100 ayat muamalah. Contoh ya, misalnya ini. Kita buktikan nih. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Ya. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Di dalam surat itu disebutkan ciri orang beriman itu adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Berarti itu ibadah ya. 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 Berarti itu ritual. Tapi yang kedua itu adalah menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Berarti itu muamalah atau sosial. Yang berikutnya lagi menjaga amanah dan janjinya. Itu muamalah kan? Mhm. Dan memelihara sholatnya. Nah, ibadah memang ya. Nah, ternyata dari sekian tanda orang yang beriman, hanya 2 yang menyangkut ubudiyah atau ibadah. Sholat dan zakat misalnya. Atau misalnya kita lihat di surat Ali Imran nih, tanda-tanda orang bertakwa. Itu salah satu cirinya orang bertakwa itu adalah infak, baik dalam suka maupun duka, fisarra wa dharra. Ya, muamalah kan? Iya. Menahan amarah, muamalah. Sosial tuh. Iya. Memaafkan manusia, Sosial juga, Pak? sosial juga. Mhm. Berbuat baik, oh apalagi itu. Iya. Muamalah, ya termasuk ibadah juga sih, tapi lebih kuat ibadah, apa muamalahnya. Mhm. Zikir, ibadah, ya kan? Iya. Zikir bila berbuat dosa, misalnya gitu ya. Kemudian menganiaya atau menganiaya dirinya. Nah, itu kalau kita berbuat dosa itu harus segera minta ampun ya. Mhm. Muamalah kan, ada ibadahnya juga. Yang berikutnya meminta maaf atas dosa-dosanya, ibadah memang ya. Nah, perbandingannya seperti itu. Lebih banyak poinnya untuk yang muamalah ya, Pak? Betul. Jadi urusan-urusan kepada orang lain itu ternyata sangat ditekankan. Mhm. Jadi kalau dalam buku-buku hadis misalnya bab ibadah dalam pengertian yang bersifat ritual itu hanya bagian kecil dari seluruh hadis. Ya. Misalnya dari ini saya baca ya, dari 20 jilid misalnya dalam kitab Fathul Bari ya atau syarah Sahih Bukhari itu hanya 4 jilid berkenaan dengan urusan ibadah. Kemudian dari 2 jilid Sahih Muslim misalnya, hadis-hadis ibadah hanya terdapat pada 1/3 jilid pertama. Mhm. Begitu pula dalam hadis-hadis yang lain atau kitab hadis yang lain. Nah, kita tidak ingin
mempersoalkan itu ya. Ya. Itu insya Allah valid ya, karena itu menurut pendapat para ulama. Tapi yang ingin kita tegaskan adalah aneh jika dewasa ini, sebagaimana kita kemarin sinyalir ya, aneh kalau umat Islam itu lebih memperhatikan urusan ibadah daripada urusan sosial atau muamalah. Aneh kalau masih ada nih, menurut Mas Adi ada nggak? Kadang-kadang perbedaan kecil dalam urusan ibadah kemudian dibesar-besarkan, bahkan menjadi pertengkaran, menjadi identitas politik misalnya begitu. Nah, buat alat perang membuat perpecahan. Bahkan misalnya cara ibadah dengan fikih tertentu itu dijadikan identitas golongan. Ya. Yang pakai kunut NU, yang tidak Muhammadiyah. Kira-kira begitu. Yang berbeda bacaan rukuknya saja itu dianggap sebagai misalnya orang lain atau minhum. Bahkan begini Mas, ada riwayat, ada cerita lah maksudnya, di Afghanistan itu pernah kejadian seorang yang sholat itu dipukul telunjuknya sampai patah hanya karena ia menggerak-gerakkan telunjuknya ketika tahiyat itu. Mungkin dikira iseng kali ya, Pak. Iya, karena yang mukul itu beda pendapat. Oh, gitu. Ya mungkin zaman dulu, kayaknya masih sekarang mungkin masih ada ya, tapi kalau sudah sedikit lah ya. Jadi beberapa desa mungkin kampung itu mungkin misalnya gara-gara beda azannya yang satu yang satu dua itu masjidnya bikin yang baru. Bahkan masjidnya berdekatan. Alasannya beda aliran. Beda aliran, azan Jumatnya beda. Ya nggak harus kayak gitu-gitulah. Gitu ya. Misalnya ada kejadian sebuah musola sudah kadung biasa rawehnya berapa? Misalnya 8 sama 3. Karena ada orang tokoh misalnya meyakini terawihnya 20, kemudian dia mengganti tradisi itu. Atau sebaliknya. Ya. Begitu kira-kira. Jadi kita ini sering berpanjang-panjang membicarakan urusan ubudiyah, tapi melupakan aspek muamalah atau sosial. Bahkan mungkin ada pengajian bertahun-tahun hanya membahas urusan ibadah. Dari mulai istinja, haid, nifas, takbiratul ihram, sampai 2 kunut. Nah, ini refleksi buat kita, mitra sekalian. Jadi kalau kita memperhatikan ayat-ayat Quran, hadis, itu memang seharusnya kita lebih banyak membicarakan muamalah, aspek sosial, Islam yang sosial, daripada ibadah. Sehingga kadang-kadang menurut para ulama itu, misalnya salah satunya menurut Syekh Al-Ghazali ya, kita sering bertengkar dalam urusan ibadah, sementara satu demi satu bidang kehidupan lain ya, ekonomi macam-macam itu diambil oleh orang lain. Nah, kita ribut tentang bid'ah dalam sholat, haji, tetapi dengan tenang melakukan bid'ah dalam urusan ekonomi dan politik. Kira-kira begitulah. Ya ini refleksi saja. Kesannya jadi standar ganda ya, Pak. Iya. Oke, itu ya. Itu alasan pertama ya. Kenapa Islam itu lebih sosial daripada ritual. Yang kedua, apa alasannya kenapa Islam kok lebih menekankan urusan sosial? Itu alasan keduanya gini, Mas. Kalau ada misalnya urusan ibadah, terus bersamaan atau bertentangan, ya bukan bertentangan ya, intinya dihadapkan pada urusan yang sosial, yang muamalah tadi yang penting. Itu ibadah kita boleh diperpendek atau ditangguhkan. Ya tentu bukan ditinggalkan ya. Contoh ini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, hadis riwayat dari Anas bin Malik, Rasulullah itu pernah bersabda, aku sedang sholat dan aku ingin memanjangkannya. Jadi Nabi itu sholat, ingin agak panjang sholatnya. Tetapi aku, kata Nabi, dengar tangisan bayi. Maka aku pendekkan sholatku karena aku maklum akan kecemasan ibunya karena tangisannya itu. Itu contoh Rasulullah. Berarti di tengah jalan bisa diperpendek sholatnya. Oke. Memendekkan sholat karena memikirkan kecemasan seorang ibu. Dalam hadis lain misalnya, Rasulullah itu mengingatkan imam supaya memperpendek sholatnya bila di tengah jamaah ada yang sakit, ada orang yang lemah, ada orang tua,
orang yang punya keperluan. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, mitra sekalian, bukti ini semakin memperkuat bahwa kita harusnya lebih menampilkan Islam yang sosial, bukan Islam yang ritual. Bukan berarti ritualnya ditinggal, bukan. Kita tetap sholat, ya, kita tetap zikir, tapi jangan lupa masyarakat kita ini butuh kepedulian kita, sebagaimana kemarin ya, itu sebagai kunci surga. Intinya luar biasa sebenarnya kalau kita pelajari itu. Misalnya ada riwayat Rasulullah itu misalnya kalau udara dingin, beliau itu mengundurkan waktu sholat Jumat. Ya. Atau sebaliknya ya, terlalu panas, maka beliau mengundurkan sholat Jumat. Nah, ini semua menunjukkan bahwa SAW itu memperhatikan kemaslahatan umat, yaitu mempertimbangkan aspek-aspek sosial atau muamalah. Kira-kira demikian beberapa contoh yang bisa kita ketengahkan. Nah, ini apa istilahnya ya, menjadi pengingat buat kita. Jadi kita ini kadang-kadang apa istilahnya ya, terlalu menekankan Islam yang ritual gitu ya, urusan zikir, urusan ibadah kepada Allah, tapi kemudian kita lupa mengurusi atau menangani hal-hal yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Jadi itu ya bukti yang kedua ya. Jadi ketika ada dua hal yang bukan bertentangan tapi bersamaan, kita harus memilih, gitu ya? Mementingkan aspek sosial tadi. Sebagaimana tadi kejadian sholat ada anak nangis, ya, kemudian sholat, kemudian kita jadi imam, di belakang kita itu ada orang-orang tua misalnya begitu. Dan contoh-contoh lain. Begitu Mas, nanti kita lanjutkan kembali. Bagaimana bukti bahwa Islam itu lebih berdimensi sosial sebenarnya yang ditekankan daripada yang ritual. Oke, baik. Mitra Lovers, kita lanjut lagi nanti ya di Beranda Islami untuk sore hari ini. Tapi kita akan doa dulu yuk. Sajadah panjang. Commercial break. Kita masih di Beranda Islami sore hari ini ya bersama Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG, Dekan Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto. Dan topik kita untuk sore hari ini masih Islam yang sosial. Dan ada bukti-bukti apa lagi sih Pak? Yang kayaknya makin kita yakin bahwa Islam itu sangat memperhatikan ya tentang kehidupan bersosial. Betul. Nah, yang ketiga, bahkan ibadah yang ritual pun itu ternyata lebih utama jika dilakukan secara bareng-bareng. Jamaah ganjarannya lebih besar daripada persorangan. Ya kita tahu kan jamaah itu lebih tinggi nilai daripada sholat sendirian. 27 derajat. Nah, misalnya sholat jamaah, sholat Jum'ah, ibadah haji, zakat, itu kan melibatkan segi sosial kan? Ya. Itu mendapatkan perhatian yang besar daripada yang sendirian. Jadi ibadah itu pun ternyata tidak ritual saja, tapi juga harus berdimensi sosial. Yang keempat, kalau misalnya urusan ibadah dilakukan oleh kita tidak sempurna, misalnya dalam haji itu ada yang ditinggal, terutama yang wajib ya. Kalau yang rukun nggak boleh. Atau karena misalnya batal, kemudian melanggar pantangan tertentu, misalnya dalam beberapa ibadah, maka tebusannya itu adalah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan muamalah atau sosial. Contoh, kalau puasa, misalnya ada orang tidak mampu ya, karena udah sakit, nggak mungkin sembuh lah ya, udah sakit menahun, maka gantinya apa Mas? Fidyah. Fidyah itu untuk apa? Memberikan orang miskin kan? Iya. Sosial kan? Bukan diganti puasa tahun berikutnya lagi atau kapan gitu ya Pak? Iya, memberi makanan bagi orang miskin. Nah, itu fidyah namanya. Harus dibayar itu, bisa pengganti puasa itu. Atau misalnya, ini mungkin pernah dengar, kalau ada suami istri,
siang hari di bulan Ramadan itu melakukan hubungan seksual. Kelepasan mungkin. Itu ada mesti digantinya juga, Pak? Atau misalnya ketika istri dalam kondisi haid misalnya. Maka tebusannya ialah memberi makan kepada orang miskin. 2 bulan berturut-turut. Nah, itu ya. Ada lagi misalnya dalam sebuah hadis qudsi itu, salah satu tanda orang yang diterima sholatnya itu adalah menyantuni orang-orang yang lemah. Menyayangi orang-orang miskin, anak yatim, janda, dan yang mendapatkan musibah. Tuh. Sebaliknya, Mas Sandi dan teman-teman sekalian, kalau orang misalnya tidak terlalu baik dalam urusan muamalah, misalnya dia tidak berzakat, tidak infak, berbuat aniaya, kan nggak baik tuh, ya kan? Itu nggak bisa diganti dengan ibadah. Oh gitu. Iya Yang kan? penting kan saya sholatnya rajin, misal. Nggak bisa, nggak bisa, itu anehnya di situ. Oh gitu. Tapi kalau kita kurang dalam urusan ibadah, puasa, haji misalnya, itu bisa ditutupi dalam beberapa, tidak semua ya. Sholat juga nggak bisa langsung diganti, nggak bisa. Dalam beberapa hal itu bisa ditutupi, bisa diganti dengan fidyah tadi kan. Nah, itu contoh. Misalnya, orang yang merampas hak orang lain itu tidak dapat menghapus dosanya dengan sholat tahajud, itu nggak bisa. Minta maafnya sama Allah. Nggak bisa itu. Yang berbuat zolim itu tidak hilang dosanya dengan membaca zikir, misalnya subhanallah 1000 kali, nggak bisa itu. Dia sudah berbuat zolim, itu. Bahkan dalam beberapa keterangan itu kita mendapat kesan bahwa ibadah ritual tidak diterima oleh Allah bila pelakunya melanggar norma-norma sosial. Luar biasa kan? Contoh ini. Ditanyakan kepada Rasulullah dalam sebuah riwayat tuh. Ada seorang perempuan puasa di siang hari, sholat malam di malam hari, ya, berarti dia sholat tahajud tuh. Tetapi ia menyakiti tetangganya. Kemudian Rasulullah menjawab, perempuan itu di neraka. Tuh, luar biasa. Padahal menurutnya mungkin dia sudah sereligius itu gitu ya, Pak? Nah, makanya. Jadi di sini tampak, Mas Sandi, teman-teman sekalian, bahwa sholat, puasa itu tidak akan berarti muspro kalau pelakunya merusak hubungan baik dengan tetangganya. Dalam hadis-hadis lain, orang yang tidak baik dengan tetangga, memutuskan silaturahim, merampas hak orang lain, bukan hanya tidak diterima ibadahnya, tapi termasuk orang-orang yang, atau tidak termasuk orang-orang yang beriman. Misalnya dalam sebuah hadis tuh, Nabi pernah bersabda, tidak beriman kepadaku orang yang tidur kenyang, sementara tetangganya kelaparan. Luar biasa kan ajaran Islam itu? Sangat-sangat sosial. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan takabur, walau hanya sebesar debu. Luar biasa kan. Walaupun sekecil itu padahal ya, Pak. Ya makanya, ini kan sebenarnya semacam peringatan kepada kita. Meskipun dia mungkin sudah, ya tentu kalau dia mengucapkan la ilaha illallah ya dia dapat. Cuma ini peringatan sebenarnya. Jangan sampai kemudian kita meremehkan itu. Bahkan kemarin sudah kan, sebagaimana surat Al-Maun kan, orang-orang yang sholat itu fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat kalau dia menghardik anak yatim, ya. Kemudian tidak memberi makan orang miskin, riya dalam beramal, tidak mau memberi pertolongan. Bahkan dalam sebuah hadis itu ada yang disebut dengan orang yang muflis. Muflis itu orang bangkrut, Mas. Jadi dalam sebuah hadis dinyatakan ada orang muflis nanti di akhirat, atau orang bangkrut ya pada hari kiamat ya. Kenapa? Dia itu kehilangan seluruh ganjaran sholatnya. Waduh. Puasanya, hajinya itu hilang semua karena merampas hak orang lain, menuduh yang tidak benar atau kepada orang yang tidak bersalah, dan menyakiti hamba Allah. Bangkrut dia itu gara-gara perbuatannya itu. Makanya ya ini bukan berarti kok kemudian kita melupakan aspek ritual, tidak. Ini untuk memberikan semacam
insight kepada kita semua. Nah, yang alasan berikutnya, Mas, kenapa Islam itu lebih sosial ya? Alasan berikutnya itu adalah melakukan amal baik dalam bidang kemasyarakatan atau sosial itu ternyata mendapatkan pahala yang lebih besar daripada ibadah sunnah. Wih, luar biasa. Ya kan? Heeh. Sebagaimana misalnya dalam beberapa hadis berikut ini saya pilihkan ya, kita terjemahkan aja. Orang yang bekerja, kata dalam sebuah hadis itu, orang yang bekerja keras untuk menyantuni janda dan orang-orang miskin adalah seperti pejuang di jalan Allah. Atau aku kira beliau berkata, dan seperti orang yang terus-menerus sholat malam dan terus-menerus puasa. Memperjuangkan sosial untuk orang lain ya. Maukah kamu, dalam hadis yang lain, maukah kamu aku beritahukan derajat apa yang lebih utama daripada sholat, siam atau puasa, dan sedekah? Sahabat menjawab, tentu. Kata Nabi, yaitu mendamaikan dua pihak yang bertengkar. Tuh, luar biasa kan? Berpikir satu saat adalah lebih baik daripada bangun sholat satu malam. Berpikir, merenung, itu kan lebih berdimensi apa ya bahasa kita, mengurusi umat misalnya. Mencari ilmu 1 jam misalnya kalau bahasa sekarang itu lebih baik daripada sembahyang 1 malam. Dan mencari ilmu 1 hari adalah lebih baik daripada puasa 3 bulan. Luar biasa, Luar kan? biasa Cari banget. ilmu, Iya. belajar. Gitu, kan? Kemudian lagi misalnya, barang siapa bangun di waktu pagi dan berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam, baginya ganjaran atau pahala seperti haji mabrur. Hamba yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan amal yang paling utama adalah memasukkan rasa bahagia pada hati orang yang beriman, menutup atau mengobati rasa lapar, membebaskan dari kesulitan, atau membayarkan hutang. Jadi mitra sekalian, Mas Sandi, hadis ini menunjukkan bahwa amal-amal baik dalam muamalah yang disebut dengan ibadah sosial itu, seperti menyantuni kaum du'afa, mendamaikan pihak yang bertengkar, berpikir, mencari ilmu, meringankan penderitaan orang lain, adalah lebih besar ganjarannya daripada ibadah-ibadah sunnah. Nah, mitra sekalian, Mas Sandi, ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau tadi kita kan sudah menunjukkan ya bahwa dimensi sosial muamalah itu penting. Itu bukan berarti kita memandang enteng. Memandang enteng, kalau gitu nggak usah sholat, nggak usah puasa. Jangan, itu salah paham namanya. Nanti ditutup sama ganjaran pas kita amal, misal ya Pak. Jadi bukan begitu maksudnya. Kita hanya ingin menempatkan muamalah atau ibadah sosial itu pada proporsi yang tepat dalam ajaran Islam. Kita hanya ingin mengingatkan bahwa kita tidak boleh merasa puas menjadi muslim hanya karena kita sudah sholat, puasa, zakat, dan haji. Sementara masih banyak persoalan-persoalan sosial, muamalah di luar sana yang banyak belum kita garap. Nah, kira-kira begitu. Nah, tentu saja ini menurut saya lagi-lagi, ya ini sekaligus closing ya Mas? Iya, siapa? Jadi Mas Sandy, mitra sekalian, barangkali kita perlu merefleksikan, melihat hidup kita ini, kira-kira kita ini selama ini Islamnya itu lebih ritual apa lebih sosial? Lebih sosial gitu ya. Lebih ngurusi pribadi atau ngurusi orang lain? Nah, marilah kita berlomba-lomba terlibat dalam urusan masyarakat, urusan keumatan, sehingga Islam kita lebih sosial, bukan Islam yang ritual. Nah, jadi sekali lagi ini sebagai penutup ya, saya tambahkan ada riwayat ini juga penting menurut saya. Jadi ada kehidupan seorang sahabat namanya Ibnu Abbas. Jadi suatu hari sahabat Ibnu Abbas itu beriktikaf di masjid Rasulullah. Kemudian masuk seorang laki-laki mengucapkan salam dan duduk. Ibnu Abbas berkata, "Hei fulan, aku lihat engkau sedih sekali." Orang itu menjawab, "Benar, wahai putra paman Rasulullah, aku harus memenuhi hak si fulan." Mungkin maksudnya utang ya. Yang demi kehormatan penghuni kubur ini, yakni Rasulullah, aku tidak sanggup membayarnya. Bagaimana kalau aku bantu engkau berbicara kepadanya? Ia berkata, silakan bila Anda mau melakukannya.
Kemudian berangkatlah Ibnu Abbas membantu melepaskan kesulitan sahabatnya. Kemudian sahabatnya berkata, Anda lupa akan itikaf yang Anda lakukan. Jadi tadi itu itikaf terus lupa dia. Malah mendatangi temannya tadi itu. Ibnu Abbas menyahut, tidak. Tetapi aku mendengar penghuni kubur ini, maksudnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu waktu sudah wafat ya. Rasulullah bersabda, sambil berlinangan itu Ibnu Abbas gitu. Jadi menyampaikan kata-kata Rasulullah, barang siapa berjalan memenuhi keperluan saudaranya dan menyampaikan keinginannya itu lebih baik daripada itikaf 10 tahun. Luar biasa. Dan barang siapa itikaf 1 hari untuk mencari ridho Allah, Allah jadikan apa istilahnya, penghalang ya antara ia dan neraka 3 khondak yang jauhnya lebih dari jarak bumi dan langit. Secara keseluruhan, peranan Muslim sebagai anggota masyarakat inilah yang sebaiknya memang apa istilahnya dianjurkan atau dibesar-besarkan dalam kehidupan kita itu. Jadi apa istilahnya? Kesimpulannya Mas Andi, menurut kalian, kita menjadi Muslim ini jangan terlalu ngurusi pribadi, ritual saja, tapi juga harus ngurusi masyarakat secara sosial sesuai dengan kita, gitu ya, Pak? keilmuan kita. Ya mungkin ada yang di media, ada yang langsung menyantuni dan seterusnya. Tentu ya itu sesuai kemampuan kita. Itulah kajian kita sore ini Mas Sandi. Kalian semoga bermanfaat. Marilah kita menjadi Muslim yang menjadikan atau menjalankan ajaran Islam yang lebih sosial daripada selama ini yang kita lakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz yang sudah hadir di Beranda Islami untuk sore hari ini. Dan tema kita untuk sore hari ini adalah Islam yang sosial. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya ya. Oke, jangan kemana-mana, nanti habis ini saya kembali buat Anda di Mitra Mix Vagansa. 104.9 Mitra FM, all day, all hits.